Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 22 ayat 10 sampai ayatnya ke-16 dengan judul ketidaksengajaan tetap perlu dibereskan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang awam jangan makan persembahan kudus. Demikian juga warga asing yang menumpang pada imam ataupun buruh upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budaknya, maka orang itu boleh ikut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, ia tidak boleh makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila anak perempuan imam itu menjadi janda atau diceraikan, tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Setiap orang awam tidak boleh memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja makan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah seperlimanya. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena mereka akan mendatangkan atas orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka. Sesungguhnya akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam Imamat pasal 22 ayat 10 sampai ayat yang ke-16, ini mengatur tentang siapa yang berhak memakan persembahan kudus. Persembahan yang telah dipersembahkan kepada Allah bukanlah makanan biasa, melainkan sesuatu yang telah dikhususkan baginya. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang memenuhi ketentuan Allah yang boleh menikmatinya. Namun menariknya, pada ayat 14, Allah juga memberikan ketetapan apabila seseorang tanpa sengaja memakan persembahan kudus. Orang tersebut tidak diabaikan begitu saja karena ketidaksengajaannya, tetapi tetap diminta untuk mengganti apa yang telah dimakannya dan menambahkan 1/5 dari nilainya kepada imam. Saudara, ketetapan ini menunjukkan bahwa kekudusan Allah tetap harus dihormati bahkan ketika pelanggaran terjadi tanpa disengaja. Melalui ketetapan ini, Allah mengajarkan bahwa ketidaksengajaan tidak menghilangkan tanggung jawab untuk membereskan kesalahan. Pertobatan sejati bukan hanya mengakui bahwa kesalahan itu tidak sengaja, tetapi juga bersedia memulihkan kerusakan yang telah ditimbulkan. Saudara, memang ada perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan yang tidak disengaja. Tetapi keduanya sama-sama memerlukan pemulihan karena telah menyentuh sesuatu yang kudus di hadapan Allah. Prinsip ini memang memperlihatkan bahwa Allah tidak hanya memperhatikan niat manusia, tetapi juga menghendaki adanya tanggung jawab ketika kekudusannya dilanggar. Bagi Allah, kesalahan tidak berhenti pada pengakuan bahwa itu tidak sengaja, melainkan harus diikuti dengan kesediaan untuk memulihkan apa yang telah rusak. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berlindung di balik kalimat "saya tidak sengaja". Mungkin kita tidak sengaja melukai hati orang lain, tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, atau tidak sengaja melakukan tindakan yang merugikan sesama. Memang ketidaksengajaan membuat kesalahan itu berbeda dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Tetapi bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki kerendahan hati, mengakui kesalahan, meminta maaf, memulihkan kerusakan yang telah kita sebabkan sejauh yang kita mampu dan belajar agar tidak mengulanginya. Kesediaan untuk membereskan kesalahan, sekalipun dilakukan tanpa sengaja, menunjukkan bahwa kita menghormati Allah yang kudus dan menghargai hubungan yang telah dipercayakan kepada kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan tanpa sengaja, apakah kita segera berusaha membereskannya atau justru menjadikan ketidaksengajaan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab? Hati yang menghormati Allah bukan hanya menghindari kesalahan, tetapi juga bersedia membereskan setiap kesalahan yang telah terjadi.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, renungan yang begitu memberkati kami. Bagaimana ketika kami melakukan pelanggaran yang tidak disengaja, kami diingatkan kembali bahwa perlu ada pemberesan. Kami jangan berlindung di balik kalimat karena tidak sengaja, sehingga kami mengabaikan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang kami buat. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan ini kami kembali dibentuk. Walaupun ketidaksengajaan itu terjadi, kami tetap mau bertanggung jawab untuk membereskan setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam setiap praktek kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hari ini ketika kami beraktivitas kemanapun kami pergi dan berada. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memberkati kami setiap usaha kami. Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan buat berhasil segala yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.